Di saat Ipan lagi ngulek, secara tidak sengaja di tempat dapurnya Ibu Endang itu kok ada satu sosok perempuan terlihat jelas oleh mata dan kepalanya Ipan. Walau alam, saya melihat tidak. Sosok perempuan gadis, pakaiannya putih, tangannya yang sebelah kiri ini putus. Sorot mata singa itu begitu tajam, merah. Kukunya yang begitu tajam, ini hampir mau mencekram tubuh Ipan dan seakan mau mencabik-cabik tubuhnya Ipan. Ipan langsung astagfirullahaladzim. Nah, pasca meninggal anaknya itu yang kedua, ini semakin lama usahanya Ibu Endang pun ini semakin besar dan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat mengulas malam dari daerah Cirebon, Jawa Barat. Seluruh nama, karakter, serta lokasi ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Sebut saja di sini pengirim ceritanya adalah Mas Sukron. Beliau bercerita kisaran tahun 2018. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Jikalau dari sobat mengulas malam punya cerita mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Mas Sukron bercerita, ini pengalaman yang dialami oleh temannya sendiri. Sebut saja di sini adalah pasangan suami istri, Mas Ivan sama Teh Sani. Mas Ivan sama Teh Sani dia hidup di salah satu kota di Cirebon. Alhamdulillah Mas Ivan dan Sani pun ini sudah memiliki 2 orang anak. Laki-laki dua-duanya, yang satu kelas 5 SD, yang satunya lagi kelas 3 SD. Memang lagi butuh biaya yang cukup besar. Mas Ipan sendiri awalnya sih dia bekerja di salah satu rumah makan. Yaitu di daerah Cirebon. Luar biasa. Mas Ipan diberikan satu kepercayaan oleh si juragannya ini sebagai koki. Keterampilan Mas Ipan sendiri ini dalam apa? Istimewanya ngulek sambal dadakan. Sambal yang sudah dibikin oleh Mas Ipan, waduh, alamak ini mah. Ada bahasanya itu sambal yang dibikin istimewa sama Mas Ipan, ini sambal sehah lata-lata. Bikin ketagihan. Ini yang keistimewaannya Mas Ipan. Seiring perjalanan waktu, karena menjelang di 2019, 2018, 2019 ini kondisi COVID pandemik, ini perusahaan maupun kuliner ini kena imbas semua. Termasuk rumah makan yang Mas Ipan tempat kerja. Perusahaan tidak mau rugi dong. Otomatis seluruh karyawan pun diberhentikan. Pasca berhenti di salah satu rumah makan tersebut, Mas Ipan pun ya karena kebetulan dia orangnya gaul, super gaul,
ini dia sering ngopeni, kalau bahasa di kita ini kan ngurus hobinya ternak burung. Dari burung murai, lovebird segala macam. Ini ke situ. Uniknya di situ. Nah, Mas Ipan ini memang karena hobinya ternak burung tadi sampai ikut bahasa umumnya itu gantangan atau kompetisi. Oke, mungkin dari sobat mengulas malam khususnya yang biasa bikin gacor ya, bahasa gantangan pasti pada tahu ya. Jadi Mas Ipan sendiri ini sering ikut gantangan, dan kebetulan gantangan tersebut yang punya keistimewaan Mas Ipan ini lovebird-nya tadi. Hampir setiap minggu dan selalu menjadi juara nomor pertama. Itu ke situ. Awalnya Mas Ipan ini memang dia beli pun katakanlah bibit bakalan lovebird itu sendiri dulu beli kisaran 200 ribuan. Tapi karena dia ngopeninya luar biasa, di saat ikut kompetisi atau gantangan tadi dan juara-juara terus, sampai ada yang menawar 600, 1 juta. Bahkan pernah ditawar paling tertinggi di tahun tersebut itu sampai 1,5 juta. Tapi tidak dilepas. Nah, kebetulan Mas Ipan ini dapat informasi dari salah satu kumpulannya, ini ada gantangan ataupun kompetisi di daerah Cikampek, Jawa Barat. Tepat hari Minggu, Mas Ipan belum berangkat. Jadi saat ikut gantangan di Cikampek, ini Mas Ipan pun mendapat poin yang paling besar dibandingkan yang rekan lainnya. Sampai juara pertama. Di saat pemberian trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan sudah diterima, yang lain pada upload semua segala macam. Di saat Mas Ipan ini mau balik lagi ke tempat, nggak tahu dari sebelah kanan kalau nggak salah tadi ya, itu ada yang manggil-manggil, Pan. Ipan langsung nengok sambil pegang keningnya. Siapa ya? Lali pada kita. Asep ki, astagfirullah, Sep. Isun sampai kelalen, ente si Sep. Itu ternyata Ipan ketemu sama si Asep. Teman sepermainannya dulu waktu di SD, SMP, SMA. Karena lepas sekolah, bekerja, ini misah semuanya. Dan kebetulan secara tidak sengaja dia ketemu Ipan sama Asep di daerah Cikampek. Di saat sudah ketemu, lepas rangkulan, Asep pun nanya ke Ipan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ya. Ente lovebird-nya poinnya paling gede baik. Alhamdulillah. Ya ini masih sambilan aja. Sambilan? Iya. Terus kamu kok bisa di sini? Kata Ipan ke si Asep. Iya, saya kerja di salah satu rumah makan di sini teh, warung makan Sunda. Waduh. Udah kayak begituan, Asep pun balik nanya, terus kamu keseharian kerja apa ini selain ikut gantangan kayak gini? Ipan baru menjelaskan. Jadi gini Sep, saya tuh awal sih bekerja di salah satu rumah makan di Cirebon tuh. Ya tahu sendirilah kondisi pas Covid, sampai katakanlah bos saya pun gak kuat, dalam artian ya rugi-rugi terus. Ipan nanya ke Asep, priben bokatan baik di tempat warung makan kamu, bos kamu butuh lah tenaga. Waduh, saya mesti nanya, tapi gak apa-apa lah, saya akan coba bantu kamu. Nanti saya bicara ke si bosnya. Yang penting kamu siapkan aja dulu berkas lamaran. Ya udahlah, mudah-mudahan aja nanti kamu bisa ketemu jodohnya, menggawe di sini nemenin saya juga, kata Asep ke Ipan. Beres cerita ya pulang pamitan, nyampe di rumah di Cirebon malam, istirahat, baru keesokan harinya menyampaikan kepada istrinya, yaitu ke Teh Sani. Mah, kenapa Pak? Itu kemarin tuh Bapak pas waktu ikut kompetisi gantangan di Cikampek ketemu sama si Asep. Asep yang mana? Itu teman Bapak yang dulu waktu
zaman SD, SMP sama SMA terus sama dia. Itu udah soulmate banget. Nah terus gimana Pak? Nah kebetulan si Asep itu kerja di salah satu warung makan Sunda di Cikampek. Barangkali Mama nggak keberatan, Bapak mau ikut kerjalah ke sana mah. Mama sih nggak masalah, tapi jangan sampai seperti yang kemarin. Yang kemarin gimana? Itu waktu yang di Alas Roban, hati-hati. Mama sih nggak mau lah seperti itu. Ya udahlah. Nah setelah menyiapkan berkas lamaran segala macam untuk kerja itu sendiri, pamitan Ipan tuh ke istrinya, ke Sani. Tapi apa yang terjadi sobat? Di saat Ipan sudah pamitan ke istrinya, ada perasaan was-was, resah, cemas, dan gelisah. Tiba-tiba begitu saja. Ipan terdiam sejenak. Dan istrinya pun langsung nanya, ada apa Pak? Kok melamun seperti itu? Aduh gak tahu mah kok. Bapak mau melangkah ke Cikampek itu kok pikirannya agak ngaco kayak beginian. Udah tuh jangan dipaksakan kalau pegawai begitu mah. Terus gimana ya kalau misalkan nganggur terus, kasihan anak-anak, kita juga butuh biaya besar. Perbanyak aja doa. Mama akan doakan Bapak itu tetap selamat, ada yang menjaga segala sesuatunya. Amin, kata Ivan ke istrinya ya, Sani tadi. Dan perlu sobat ketahui bahwasanya Ivan ini sendiri memang dia mempunyai satu daya linui. Ada bahasa orang katakan itu ada khodamnya. Itulah yang suka mengingatkan kepada Ivan sendiri. Bila mana dalam tanda kutip ada hal-hal yang cukup membahayakan, ada satu sinyal. Niatan bismillahirrahmanirrahim, Ipan pun berangkat ke Cikampek. Ke Cikampek langsung ketemu dengan Asep. Asep bawa Ivan ke bosnya yang punya warung makan Sunda tadi. Sebut saja di sini adalah Ibu Endang. Dia seorang janda kaya raya. Usianya sih kurang lebih sekitar 50 tahun. Meskipun usia sudah STW, setengah tua, penampilannya wow keren banget. Putih, langsing, bikin kesamsem lah bahasa kitanya. Bu Endang nanya, ada apa Sep? Terus itu siapa? Oh maaf Bu Haji, ini saya teman saya si Ivan dari Cirebon. Nah kebetulan dia sendiri mau melamar ke sini. Kata Asep menjelaskan ke si bosnya tadi. Oh deh Ivan, Ibu tuh sebetulnya gini deh Ivan ya, butuh banget sih enggak untuk karyawan tuh. Tapi ya karena yang ngasih referensi Asep, dan Asep juga ini memang kepercayaan ibu selama ini. Nah terus Mas Ipan sendiri punya keahlian apa ini sebetulnya? Bu Endang nanya ke si Ivan. Ipan dengan tersipu-sipu langsung menjelaskan. Jadi gini Bu, saya tuh awalnya sih bekerja Bu di salah satu restoran di daerah Cirebon. Kebetulan saya di bagian dapur. Bagian dapur gimana? Bagian cuci piring? Oh bukan Bu, saya koki. Saya biasa itu bikin sambal dadakan. Nah lah, sambal dadakan? Iya. Nah ini, di saat lagi obrolan yang menjadi keanehan yang dilihat oleh Ipan itu sorot matanya Bu Endang sendiri begitu tajam banget. Walau alam, Ipan tidak ada pemikiran apa-apa kala itu. Menjelaskan lagi lah ke Ibu Endang, yaitu Bu, saya tuh selama ini memang bikin sambal dadakan. Ada 1001 macam sambal dadakan Bu, yang istimewa banget. Waduh deh Ivan, kebetulan ibu sini kan buka warung makan Sunda, kan tahu sendiri. Sambal dadakan inilah yang memang ibu istimewakan. Coba ibu pengen tahu dulu nih. Dites seketika. Dites langsung disiapin ulekannya, cobek,
Apa yang menjadikan tadi bahan-bahannya dibuat semua. Di saat Ipan lagi ngulek, secara tidak sengaja di tempat dapurnya Ibu Endang itu kok ada satu sosok perempuan terlihat jelas oleh mata dan kepalanya Ipan. Walau alam Asep melihat tidak. Sosok perempuan gadis, pakaiannya putih, tangannya yang sebelah kiri ini putus, mukanya separuh ini hancur, mengeluarkan darah. Tetesan darahnya pun ini sampai ke pakaian yang putih tadi. Ipan terkaget, sambil sempat bengong melihat itu. Langsung Ibu Endang, Mas Ipan, konsentrasi. Astagfirullah, iya Bu, maaf Bu, ini saya langsung ngulek lagi Bu. Ke situ diulek terus. Setelah selesai itu baru dicicipin. Bu, monggo Bu, dicicipin dulu sambal buatan saya, sambal dadakan. Begitu dicicipin sambal dadakan yang dibikin Ipan oleh Bu Endang, langsung itu, nah Ipan, aduh enak banget. Sudah kamu ganteng, bisa bikin sambal. Nah Ipan, gini ya Nah Ipan, kebetulan ibu juga terus terang aja nih ke Nah Ipan, suka banget sambalnya. Nanti Nah Ipan ke rumah ibu aja ya. Nah Ipan gak usah tidur di mes di sini, di warung makan ini. Nah Ipan tempat ibu. Pokoknya ibu minta Mas Ipan bikin sambal yang istimewa khusus buat ibu. Oh iya Bu, terima kasih banyak Bu. Terus gimana ini? Dengan saya diterima tuh? Oh pasti. Nah Ipan, ibu terima. Maaf Bu, kalau boleh tahu Bu, tahu apa maksudnya? Selerinya Bu, untuk upahnya Bu. Oh di sini Nah Ipan. Kalau di ibu terus terang aja ya Nah Ipan, ibu pakainya sistem UMK, upah minimum Nah Ipan. Karena ini di Cikampek ya kisaran 4 juta lah buat Nah Ipan. Begitu dengar angka 4 juta ya senang dong. Karena di Cirebon waktu Ipan bekerja kisaran 1,7 juta UMK yang berlaku. Kala itu di 2018-19. Ya langsung diterima. Oh ya udah Bu, makasih. Nah itu udah bersih. Kalau makan segala macam ya udah bebas di ibu mah. Oh ya Bu, makasih Bu. Nah selesai pamitan, dan Ipan pun tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih ke si Asep. Bekerjalah Ipan 1 hari di situ bekerja. Nah ke sore hari, karena bukanya warung makan Ibu Endang sendiri itu mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Warung makannya istimewa banget, khas Sunda. Parkiran mobil Masya Allah berjejer, mobil motor, tukang parkir aja sampai 3 tukang parkir, belum karyawannya juga. Dan memang diistimewakannya sendiri warung makan itu adalah warung makan prasmanan. Dari mulai gepuk, ikan goreng, jengkol segala macam, dan istimewanya lagi adalah sambal dadakan, istimewa banget. Nah sore Ipan memang tidak selesai sampai jam 10 malam Ipan gitu kan. Dipanggil lagi Bu Endang. Nah Ipan jangan lupa ya nanti pada maghrib Nah Ipan langsung ke rumah ibu. Nanti diantar aja tuh sama si Asep. Oh iya makasih Bu. Nah pas selesai pada maghrib, mandi di situ di warung makan, karena di situ ada mes juga gitu kan, khusus buat karyawan-karyawan yang hidup di situ. Ipan diantar sama Asep ke rumahnya Ibu Endang. Memang tidak begitu jauh sebetulnya dengan warung makannya Ibu Endang. Ipan itu terkaget, kagum banget melihat rumahnya Ibu Endang yang begitu mewah, megah banget, istimewa, bak istana. Itu buka pintu langsung aja disuruh masuk. Begitu masuk ke dalam, Ipan melihat ruangan tamu. Pernak-perniknya, begitu lihat di dinding bagian tengahnya, Ipan melihat satu lukisan. Bingkainya sendiri itu dari kayu, yang memang ornamennya udah tua banget. Lukisannya yang bikin penasaran Ipan itu adalah
sosok perempuan bermahkota, pakai kebayanya hijau dan pakai selendangnya kuning. Di sebelahnya lagi ini terlihat ada kereta kencana. Ipan perhatikan lukisan tersebut. Sorot mata dari lukisan itu pun seperti hidup. Sorot mata Ipan melihat sorot matanya lukisan. Wallahu alam lukisan apa? Awalnya Ipan pun tidak mengetahui. Itu seperti merah dan tajam banget kepada Ipan. Gak lama kemudian di sebelah kiri itu pun ada lukisan. Ini lukisan sendiri singa begitu besar. Di bawahnya ada tulisan kecil. Tulisannya itu Singo Maruto. Waduh, ini Singo Maruto. Ini Maruto Jepang atau apa? Itu yang benak pikiran Ipan. Tapi ya hal itu Ipan abaikan. Nah setelah selesai ke situ, karena kebetulan rumahnya Ibu Endang ini kan 2 tingkat. Dilihat di lantai kedua itu ada yang janggal buat Ipan. Yang bikin kagetnya Ipan itu sosok perempuan yang pernah Ipan temui di warung makannya Ibu Endang. Ipan pun tidak berani bertanya kepada Asep yang ada di sebelahnya maupun ke Ibu Endang. Nggak bertanya. Gak lama kemudian Ibu Endang langsung datang. Oh, nah Ipan. Oh iya Bu. Dari tadi? Iya Bu, dari tadi. Nah gak lama yang buka pintu tadi itu si Inah. Kebetulan di rumahnya Ibu Endang juga ada pembantu. Saudaranya itu si Mbak Inah. Inah itu kasih itu dulu minum atau apa. Terus tawarin. Dikasih minum. Kopi sama itu teh kalau buat si Asep. Udah minum. Langsung aja Bu Endang. Nah Ipan, ini kamar kan di tempat ibu banyak nih. Kalaupun kamar di atas, ini buat ibu. Nah terus dulu itu ibu ada 2 kamar. Buat anak-anak ibu dulu. Gadis-gadis semua. Cuma ya itu tadi lah mana Ipan dalam perjalanan. Namanya juga anak-anak dulu tuh. Pas waktu bawa mobil, ini anak nomor 2. Walau alam Pak sudah takdir tuh gimana tuh. Kenapa emang Bu? Kecelakaan lah Ipan. Anak ibu tuh masuk jurang. Innalillahi ya Allah. Kata Ipan. Terus gimana Bu? Ya sudah lama. Udah dimakamkan nah Ipan. Oh ya udah Bu. Terus maaf Bu, kalau ibu di sini sama siapa? Ini sama si kakak aja. Cuma ini belum pulang, dia lagi masih kuliah. Oh, kalau bapak Bu? Bapak juga udah lama meninggal. Jadi ibu sendiri aja. Sama itu aja tuh si Inah yang temenin ibu. Oh ya udah tuh Bu. Nah Ipan nanti tidur di kamar yang kedua aja karena kosong ke situ mah kan. Oh ya makasih Bu. Setelah selesai dijelaskan, Asep pun pamitan ke Bu Endang. Pamitan ke Ipan juga langsung. Makasih ya Asep ya. Kamu udah nganter-nganter saya ke sini. Oh ya sama-sama Pan. Mudah-mudahan kamu bisa betah di sini. Ya makasih. Pulang aja Asep. Seiring perjalanan, waktu hampir menunjukkan pukul 11 malam. Ipan masuk kamar, ternyata kamar yang ditempati oleh Ivan itu adalah kamar bekas anaknya Ibu Endang yang sudah meninggal. Begitu masuk kamar, bereskan. Di saat Ipan sudah bereskan tempat tidur segala macam, dia lagi rebahan. Apa yang terjadi sobat? Bulu kuduk Ipan tiba-tiba merinding. Bulu tangan Ipan kebetulan berbulu dia Ipan juga. Ini kok kayak nggak enak, merinding juga. Jantungnya Ipan pun kok mendadak berdebar begitu kencangnya. Dan yang menjadi satu keanehan, itu tiba-tiba ada aroma melati dan bau kemenyan terhirup oleh Ipan. Gak lama kemudian sosok perempuan yang Ipan lihat. Sudah ketiga kali Ipan. Sosok perempuan itu pun langsung persis ada di depan Ipan.
memohon kepada Ipan, tolong, dan tolong. Hanya sebatas itu aja, hilang aja begitu. Selesai itu, Ipan pun istirahat, tidur. Keesokan paginya pamitan kepada Ibu Endang, dan memang dia pun tidak lupa apa yang diminta oleh Ibu Endang, bahwasanya ini kan suruh bikin ulek sambal tadi dadakan. Sudah disiapkan, berangkat aja Ipan ke warung makan. Di warung makan Sunda itulah Ipan ketemu sama Asep lagi dan teman jalan, termasuk yaitu tadi yang mengirim cerita, Mas Sukron. Baru Ipan bertanya, Mas Sukron, oh iya gimana Pan? Enggak, saya tuh waktu awal kesini ada hal yang aneh buat saya. Maksudnya itu tadi saya melihat sosok perempuan berdarah, mukanya pun hancur sebelah, tangan yang sebelah kirinya putus. Apa sih Mas? Ipan nanya ke Sukron, penasaran. Sukron sebelum menjawab dia tengok kanan, tengok kiri. Setelah dia rasakan sepi, baru pelan Sukron menjelaskan. Gini Pan, ya punten ini saya bukan suudon ke Ibu Endang sendiri, enggak ada maksud. Jadi sebetulnya sebelum Ibu buka warung makan yang sebesar ini, dulunya dia warung hanya biasa aja, enggak seramai ini. Nah, awal sih bapaknya meninggal sendiri, ya terus terang aja sangat mengkhawatirkan. Lidahnya pun meler, ini matanya pun itu sampai keluar, si almarhum bapaknya tuh, suaminya tuh. Nah terus kulitnya tuh hampir seperti terbakar. Kaget semua juga. Pasca suami Ibu Endang meninggal, 2 tahun kemudian ini anaknya yang gadis. Kebetulan dua-duanya pada kuliah. Anaknya gadis lagi bawa mobil. Kan kamu lihat kan di rumahnya Ibu Endang ada mobil, iya. Ada mobil Verosa kan. Nah terus ada mobil Honda Civic. Iya bener, ada Honda Jazz. Nah itu. Nah Honda Civic yang warna merah itulah yang dipakai oleh almarhumah, anaknya Ibu Endang, masuk ke jurang. Nah pasca meninggal anaknya itu yang kedua, ini semakin lama usahanya Ibu Endang pun ini semakin besar dan luar biasa. Nah terus apa? Ya pesan saya sih, kamu tetap hati-hati. Ya maaf nih, saya bukannya berarti suudon, enggak lah. Naudzubillah min dzalik, enggak ada. Tapi tetap aja hati-hati. Oh ya udah. Mas Sukron, terima kasih. Kamu sudah menjelaskan secara detail perihal juragan kita ya Bu Endang. Setelah dijelaskan seperti itu oleh Sukron, ya Ipan pun aktivitas seperti biasa. Jam 10 selesai tutup warung makan Sunda yang punya Bu Endang, Ipan pun ya pulang ke rumahnya Bu Endang. Penasaran, apa yang pernah dijelaskan oleh Sukron? Bukannya Ipan kepo di saat dia ada di rumahnya Bu Endang, kurang lebih sekitar jam 11:30 malam. Ipan penasaran karena ada pintu di bawah, karena Ipan kan tidur di atas, di lantai 2. Itu kok selalu tertutup. Ipan penasaran. Ipan turun, gak lama kemudian tercium satu aroma sama seperti di saat Ipan ada di kamar tidurnya dia. Aroma kemenyan, bunga melati juga. Penasaran Ipan. Itu ada lubang kunci. Itu langsung lubang kunci itu pun diintip dari lubang kunci. Kaget Ipan, luar biasa. Ibu Endang lagi membakar dupa, kemenyan. Nah terusan lagi ada piring-piring kecil, diperhatikan sama Ipan tuh. Karena terus terang saja Ipan pun penasaran. Ibu Endang sendiri tidak punya burung. Kok Inah setiap sore ini suruh dibikin bubur bekatul. Padahal bekatul sendiri boleh dikata dedak, itu kan buat makan burung. Tapi kok buat Ibu Endang, bilang Inah. Ternyata oh mungkin itu ya buat sesaji. Nah dilihat lagi, di situ ada serutu segala macam.
diperhatikan terus oleh Ipan. Gak lama kemudian selesai perhatikan, Ipan pun langsung aja naik ke kamarnya. Karena Ipan memiliki daya linui, ada satu khodam di dalam tubuhnya. Malam itu pun Ipan tidak bisa tidur. Dan memang ada khodamnya di tubuh Ipan sendiri, seakan mengingatkan, ente aja turu, bahaya buat kamu. Di saat kondisi gelisah, rebahan begitu, apa yang terjadi sobat? Ada sosok singa yang terlihat awalnya lukisan itu hadir persis di depan Ipan. Sorot mata singa itu begitu tajam, merah. Kukunya yang begitu tajam, ini hampir mau mencekram tubuh Ipan dan seakan mau mencabik-cabik tubuhnya Ipan. Ipan langsung mengucap, astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ipan terus membacakan rapar sampai 3 kali dengan penuh konsentrasi. Ipan pun berpikiran bahwa itulah Singo Maruto, sosok siluman kejadian yang Ibu Endang miliki. Itu yang dipikir Ipan. Sampai menjelang subuh, bunyi azan subuh, Ipan pun sholat seperti biasa. Malam hari itu Ipan tidak tidur sama sekali. Tidak tidur. Kondisi seperti biasa. Pagi bekerja di warung makannya. Malam pulang terus. Keadaan Ipan karena istirahat kurang, merasa terganggu terus-terusan. Daya tahan tubuh manusia sobat bisa dibayangkan. Pagi bekerja sampai larut malam. Waktunya istirahat malam dia nggak bisa istirahat, gelisah terus. Ujungnya apa yang terjadi? 3 bulan Ipan kerja di situ pun sakit. Sampai bilang ke Asep, aduh Sep, saya nggak enak badan. Iya, Pan, kok wajah kamu juga pucat, masuk angin tah. Waduh, nggak tahu lah. Coba nanti saya kerikin, bantu dikerikin. Terusan juga Asep sebagai temen yang membawa Ivan kerja di warung makan itu pun merasa ikut bertanggung jawab sebagai teman gitu kan, diobati segala macam. Udah ente istirahat baik lah di sini. Oh ya nggak enak nanti ada yang laporan malah nggak karuan. Ya udah, tapi jangan terlalu diporsir banget tenaga kamu. Iya Sep, terima kasih. Nanti saya semampunya saya aja lah bekerjanya. Ya udah. Pasca itu sobat, perjalanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berjalan. Apa yang terjadi sobat? Di luar pikiran dan di luar dugaan Ipan, temennya Ivan, temennya Asep juga ya, teman Sukron, karyawannya Ibu Endang, salah satu karyawan perempuan keluar dari kamar mandi, nggak tahu gimana terpeleset, jatuh dan kepalanya ngebentur ke lantai, meninggal seketika. Dan apa yang terjadi sobat? Sangat miris sekali. Apa yang pernah disampaikan oleh Sukron, meninggalnya suaminya Ibu Endang pun ini hampir sama seperti karyawannya Ibu Endang yang perempuan. Lidahnya menjulur keluar, meler. Bola matanya pun itu sampai keluar begitu. Seakan seperti ketakutan. Tubuhnya pun kosong. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, apa ini sebetulnya terjadi? Itu yang ada yang benar. Ipan pun teriak-teriak, Mas, Sep, Kron. Coba yang lain, apa? Itu lihat, itu. Wah, ternyata temannya meninggal, udah langsung dibawa ke keluarganya dan dimakamkan. Sobat, setiap ada karyawan yang meninggal, itu perubahan drastis banget di Ibu Endang. Pengunjung, pelanggan ya, yang makan itu semakin lama semakin meningkat. Mobilnya pun yang perosa segala macam itu nambah lagi terus. Istimewa banget. Nah, perjalanan hampir 7 bulan
kondisi Ipan pun ternyata sakitnya ini semakin lama semakin parah. Ipan nyampaikan kepada Asep bahwasanya tidur di rumahnya Bu Endang ini seperti dihantui terus-terusan, seperti ada yang mau mencekik. Sosok makhluk dari mulai anaknya, perempuan, itu selalu hadir, minta tolong. Nah terusnya juga ada siluman, singo, segala macam. Waduh terus dihantuin. Sampai saya tuh nggak bisa tidur di sini tuh. Saya terus terang aja nih, saya cerita ke kamu. Pucat saya, sampai nggak tahu nih saya sampai muntah darah. Padahal saya tidak ada riwayat paru-paru atau TBC. Ngerokok juga saya enggak. Kata Ipan menjelaskan kepada Asep. Terus gimana? Ya udah kalau bisa sama saya mau pulang aja nanti. Tolong kabarin dulu istri saya. Asep pun nelpon ke istrinya Ipan bahwasanya kondisi suaminya ini sakit parah. Asep merasa bertanggung jawab karena yang mengajak kerjanya Ipan dikenal ke Ibu Endang pun Asep. Perjalanan waktu keesokan pagi, pamitan dan diizinkanlah oleh Ibu Endang. Ya udah, nah Ipan istirahat aja kamu ya, hati-hati di perjalanan dan ini ongkos buat kamu. Antar Sep ya sampai ke rumahnya. Oh iya Bu, makasih Bu. Diantar aja. Karena kondisi Ivan pun sudah begitu parah, dia pakai rental dari Cikampek ke Cirebon. Nyampe di rumah, istrinya pun kaget sampai menangis. Ya Allah, Pak kok sampai begini, badan sampai kurus, pucat pasti segala macam. Sakit apa sih sebetulnya Pak tuh? Nggak tahu mah. Udah diperiksa, udah. Nah terus gimana? Ya kata dari pihak rumah sakit nggak ada penyakit yang aneh-aneh, nggak ada. Bapak nggak punya riwayat TBC segala macam, kok ini sampai muntah darah. Sebentar kalau gitu nanti saya manggil si Uwa. Jadi kebetulan Sani itu punya Uwa, namanya Uwa Badrio. Dia seorang praktisi, banyak tamu ke arah situ. Jadi Sani pun langsung naik motor, Badrio pun dibawa oleh Sani. Pak Badrio pun uanya Sani ya uanya Ivan juga. Begitu melihat kondisi Ivan yang sedang tergeletak, langsung lulus dada. Astagfirullah, Ivan. Untung ente masih selamat, Van. Belum terlambat. Kalau misalkan telat, ente us mati, Van. Sani pun kaget. Wah tuh ngomong apa sih, Wah? Masa ngedoain suami saya meninggal? Bukan begitu. Suami kamu tuh beruntung bisa cepat pulang. Seminggu telat bisa lewat. Terus masalah apa sih Wak ini tuh? Dijelaskan oleh uanya Sani bahwasannya juraganya yaitu Bu Endang dia melakukan pesugihan Singo Maruto. Pantesan. Dari situ Uwa Sani pun minta kepada Sani siapkan, minta nanti kembang setaman sama serutu aja sama teh pahit. Oh iya Wak. Sani bergegas langsung ke pasar sebentar. Nanti tunggu aja. Kurang lebih jam 10 malam. Adus disit bawa cahaya. Jadi suruh mandi itu si Ipan. Dipapas sedikit. Asep karena memang dia merasa bertanggung jawab sebagai soulmate-nya, dia nggak pulang, nggak langsung ke Cikampek lagi. Dia ngopenin, ngurusin si Ipan. Ipan ngingetin, Sep, kamu nggak usah, saya nggak dulu balik ke sana. Yang penting kamu sehat. Udah, jangan mikirin saya, yang penting kamu sehat dulu. Itu dibopong si Ipan ke kamar mandi. Wak Badrio pun itu membacakan wallahu alam baca mantra apa. Air kembang setaman itu dimasukkan ke ember, dicibuk, begitu diguyurkan dari ubun-ubunnya Ipan teriak, ampun. Di kamar mandi Ipan pun tergeletak, berguling. Pak Badrio pun langsung dengan cepat memegang
Tubuhnya Ipan dibantu dengan Asep, dipegang terus diguyur dengan membacakan terus istighfar, syahadat, al-ikhlas, anas terus dibacakan sampai teriak-teriak. Nggak lama kemudian ada satu keanehan, ada satu asap keluar tepat dari ubun-ubunnya Ipan, keluar hitam. Dari tubuhnya Ipan, dari ubun-ubunnya Ipan pun keluar. Nggak lama kemudian asap itu pergi begitu saja. Yang bisa melihat itu ternyata hanya Pak Badrio saja. Asep nggak melihat. Ipan pun langsung pingsan. Dibayang aja ke kamar, dihandukin, setelah kering dipakaian seperti biasa. Sani, minta air teh hangat. Teh pahit aja buat suami kamu. Sani pun langsung bergegas ke dapur, nyiapkan. Pak Badrio pun ini memegang, mijit-mijit ibu jari Ipan. Gak lama kemudian baru Ipan pun tersadar. Setelah tersadar disuruh minum teh pahit itu pun supaya agak seger katanya. Barulah dijelaskan sama Pak Badrio bahwasanya Ivan ini sudah dijadikan target tumbal pesugihan warung makan yang Ibu Endang miliki. Dan itu didengar langsung oleh Asep. Wah, kata Asep, saya gimana ya? Ya pesen Wah sih gini ya, lebih baik kamu resign aja. Itu sih saran Bapak. Tapi kalau misalkan kamu tetap paksakan ya mah enggak. Resiko kamu tanggung sendiri, kata Wak Badrio ke Asep. Setelah dipikir-pikir dan Asep pun menyampaikan, aduh makasih Wak Badrio, saya pun tidak akan kerja lagi di sana. Khawatir saya. Karena terus terang aja, banyak karyawan teman-teman saya juga ini pada meninggal di situ. Asep menjelaskan secara detail perihal warung makan yang Ibu Endang punya atau sebagai bosnya Asep tadi. Menjelaskan secara detail. Dari mulai nol sampai bisa kaya sebegitu hebatnya, sampai banyak yang meninggal dari mulai suami, anaknya, karyawan-karyawannya termasuk. Jadi apa yang terjadi sobat? Pasca penjelasan tersebut, Ipan diminta oleh Wak Badrio, kamu jangan ke sana lagi, percuma kalau ke sana sama dengan kamu menyerahkan nyawa ke sana. Udah, kamu tetap aja di Cirebon, semoga kamu pun nanti segera dapat kerjaan. Asep melihat kondisi Ipan yang sudah mulai siuman dan sudah mulai segar bugar seperti biasa, pamitan dan salaman, tidak lupa juga kepada Wak Badrio. Pamitan sambil menyium tangan dan ke Sani pun. Jadi Asep pun langsung pulang lagi ke Cikampek keesokan harinya. Dapat kabar 1 bulan kemudian Asep pun memberikan informasi kepada Ivan bahwasanya saya Asep dan Sukron temannya Asep pun itu resign dari warung makan Bu Endang. Wallahu alam, seperti apa sekarang kondisi warung makan Ibu Endang. Itulah sobat mengulas malam satu kisah yang dibagikan oleh Mas Sukron. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Janganlah kita bernafsu untuk urusan dunia. Dunia ini sendiri hanya sebatas lintasan. Ada pepatah mengatakan, beribadahlah seakan kamu akan meninggal esok. Teruslah kita mencari uang seakan kamu akan hidup selamanya di dunia. Tapi yang terpenting, kita harus keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tetap kita pun harus mencari rezeki yang halalan dan thayyibah. Insya Allah berkah di dunia wal akhirah. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.